Dua remaja tak dapat terbagi bab satu. Hari yang sama, tapi berbeda. Hari Senin pagi, dua remaja berjalan di jalur yang sama menuju SMA swasta. Tapi hati mereka jauh berbeda. Rara memegang ponsel dengan tegang, membaca pesan dari ayahnya yang menegaskan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya di kota itu. Keputusan perceraian orang tuanya telah final. Sementara itu, Doni tersenyum lebar, mengetik pesan ke pacarnya, Lai, dengan penuh semangat, merencanakan kencan sepulang sekolah. Langkah mereka beriringan, namun dunia mereka terasa terpisah oleh jurang tak terlihat. Di gerbang sekolah, langkah mereka terhenti. Don, nanti pulang bareng, ya? Ada yang mau aku omongin? Pinta Rara, berusaha menyunggingkan senyum meski hatinya terasa berat. Doni, yang matanya sudah tertuju pada sosok Lai di kejauhan, hanya menjawab singkat, Sari, Ra, aku udah janji sama Lai, nanti aja, ya. Lalu bergegas pergi. Kamera menyorot wajah Rara dari dekat, senyumnya yang dipaksakan luntur seketika, digantikan oleh tatapan kecewa yang dalam. Ia hanya bisa menatap punggung sahabatnya yang semakin menjauh. Rara berjalan sendirian di koridor sekolah yang ramai. Suara tawa dan obrolan teman-temannya terdengar seperti dengungan asing di telinganya, membuatnya merasa semakin terasing dan tak terlihat. Di sudut lain koridor, ia melihat pemandangan yang kontras. Doni dan Lai sedang tertawa bersama, berbagi lelucon yang hanya mereka berdua yang mengerti. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu lengkap dalam dunia kecil mereka, sebuah dunia di mana Rara tidak lagi memiliki tempat. Rasa sepi itu menusuknya lebih tajam dari sebelumnya. Kenangan masa lalu tiba-tiba melintas di benaknya. Sebuah kilas balik singkat menampilkan Rara dan Doni beberapa tahun lalu, saat persahabatan mereka masih utuh. Mereka duduk di ayunan taman, tertawa riang sambil berbagi satu cup es krim coklat. Di adegan lain, mereka berlarian di bawah hujan, saling mencipratkan air tanpa beban. Momen-momen itu terasa begitu nyata, namun juga begitu jauh, seperti sebuah film lama yang tak akan pernah bisa diputar kembali. Kedekatan mereka dulu kini terasa seperti mimpi yang memudar. Sepulang sekolah, Rara tidak kembali ke rumah yang biasa ia tinggali. Ia tiba di rumah lamanya, tempat semua kenangan masa kecilnya tersimpan. Rumah itu kini kosong, sunyi, dan berdebu. Dengan langkah berat, ia mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus. Saat tangannya meraih sebuah bingkai foto di atas meja belajar, matanya berkaca-kaca. Foto itu menunjukkan keluarganya yang masih utuh, tersenyum bahagia. Kenyataan pahit menghantamnya lagi. Semua ini akan segera berakhir. Di tengah kesedihan dan keputusasaan yang melandanya, Rara meraih ponselnya. Ia menekan nomor Doni, satu-satunya orang yang ia harapkan bisa memberinya sedikit kekuatan. Ia hanya ingin mendengar suara sahabatnya, berharap suaranya bisa menjadi jangkar di tengah badai yang sedang ia hadapi. Ia membiarkan panggilan itu berdering, berharap cemas agar Doni mengangkatnya. Namun, di sebuah kafe yang nyaman di seberang kota, Doni sedang menikmati kencannya dengan Lai. Getaran ponsel di sakunya menginterupsi tawa mereka. Ia melihat nama Rara tertera di layar. Sambil tersenyum pada Lai, ia menolak panggilan itu tanpa berpikir panjang. Nanti aku telepon balik, gumamnya pada diri sendiri, lalu kembali fokus pada gadis di hadapannya, sama sekali tidak menyadari betapa pentingnya panggilan itu bagi Rara. Rara menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Tidak ada jawaban. Harapan terakhirnya pupus. Ia menjatuhkan diri di lantai kamarnya yang kosong, memeluk lututnya erat-erat, dan membiarkan air matanya mengalir dalam diam. Tangisannya adalah satu-satunya suara di ruangan yang sunyi itu. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan sosoknya yang kecil dan rapuh di tengah ruangan yang kosong, menyoroti betapa besar rasa kesendirian yang kini menyelimuti dirinya sepenuhnya.